Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan video yang ke-13 ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang sistem atau teori pembuktian dan alat-alat bukti sebagai rangkaian dari pembelajaran hukum acara pidana. Kita ketahui bersama bahwa pembuktian pada perkara pidana itu punya perbedaan dengan pembuktian di dalam perkara perdata. Sebab dalam pembuktian hukum acara pidana itu tujuannya adalah mencari kebenaran material, kebenaran sejati yang sesungguhnya sesuai dengan fakta realita di lapangan. Sedangkan dalam hukum acara perdata, tujuannya adalah mencari kebenaran formil, sehingga hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam hukum acara perdata yang hanya mencari kebenaran formal tadi cukup membuktikan dengan preponderance of evidence saja. Jadi ada bukti-bukti tertulis, naskah-naskah, surat seperti itu, kemudian sumpah bisa membuktikan sesuatu. Sedangkan hakim dalam peradilan pidana itu mencari kebenaran material melalui beyond reasonable doubt. Kita masuk ke pembuktian. Simorangkir mendefinisikan bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara, dengan tujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan seperti perkara tersebut. Darwin Prince juga menyatakan pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Ada beberapa teori pembuktian. Yang pertama, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, positive Wettelich-Bewich teori, yaitu pembuktian yang didasarkan kepada undang-undang melulu. Maksudnya, pembuktiannya senantiasa mengandalkan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua tentang pembuktian adalah teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, conviction in TV, yaitu pembuktian yang disandarkan kepada keyakinan hakim, semata-mata mengandalkan keyakinan hakim. Kemudian yang ketiga, teori pembuktian bebas melalui jalur pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis, la conviction ratione, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan dasar pembuktian dan kesimpulan dengan tetap berlandaskan kepada undang-undang. Kemudian yang keempat, teori pembuktian bebas melalui jalur pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Negatif Wettelich-Bewich teori, yaitu pembuktian dengan mendasarkan undang-undang secara limitatif atau terbatas yang diikuti dengan keyakinan hakim. Ini teori-teori pembuktian yang ada. Kemudian kita masuk kepada saksi dan keterangan saksi. Apa yang dimaksud dengan saksi dan keterangan saksi? Pada beberapa pertemuan yang lalu atau video yang lalu pernah kita singgung tentang saksi ini. Kita ulang kembali. Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi adalah seorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana. Menurut Susilo, kesaksian ialah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesaksian juga dimaknai sebagai suatu kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan. Adapun keterangan saksi adalah
salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Itu. Bagaimana syarat dan penilaian keterangan saksi? Keterangan saksi akan bernilai ketika keterangan tersebut memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah, sehingga keterangan tanpa sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Kemudian syarat materialnya bahwa keterangan saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti. Unus testis nullus testis, itu adagiumnya. Karena tidak memenuhi syarat material, namun keterangan satu saksi adalah cukup sebagai alat pembuktian untuk salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Ini syaratnya penilaian keterangan saksi. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh saksi. Saksi berhak untuk diperiksa tanpa kehadiran terdakwa. Saksi juga berhak mendapatkan penerjemah bahasa, termasuk juga pengalih bahasa dalam hal saksi berkebutuhan khusus. Saksi berhak mendapatkan pemberitahuan sebelum bersaksi dan mendapatkan biaya pengganti kehadirannya di persidangannya. Siapa-siapa saja yang dapat menjadi saksi? Ada 3 golongan yang dapat memberikan kesaksian jika mereka menghendakinya dan sebaliknya. Dalam hal jaksa penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka mereka tetap diperbolehkan memberikan keterangannya tanpa sumpah sesuai pasal 169 ayat 2 KUHP. 3 golongan yang dimaksud, yang pertama, keluarga saudara atau semenda, dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Kemudian yang kedua, saudara tiri terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak. Juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Kemudian suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama dengan terdakwa. Ini terkait dengan objektivitas keterangan. Adapun anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dan belum pernah menikah, orang yang sakit ingatan ataupun sakit jiwa kambuhan, dapat dimintakan keterangannya tanpa disumpah. Kita masuk ke poin J, jenis-jenis saksi. Menurut sifatnya, saksi ada 2 macam. Saksi a charge yang memberatkan terdakwa dan saksi the charge yang meringankan terdakwa. Saksi yang mengabaikan panggilan persidangan, padahal kesaksiannya sangat dibutuhkan di muka persidangan, maka ia diancam dengan pidana selama-lamanya 9 bulan, kurungan, atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana selama-lamanya 6 bulan kurungan. Berkenaan dengan kesaksian atau keterangan palsu yang diberikan di persidangan, maka saksi tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Jadi tidak boleh sembarangan memberikan keterangan dalam kesaksian apabila tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri atau dialami sendiri. Kemudian bagaimana dengan keterangan ahli? Verklaringen van en deskundige atau expert testimony. Apa yang dimaksud dengan keterangan ahli? Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu perkara pidana sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan menjadi sangat penting. Pemeriksaan perkara berpotensi akan terkendala bila mana pemeriksaan tersebut tanpa dihadiri oleh ahli, terutama persoalan-persoalan yang pelik yang membutuhkan seorang ahli yang dapat menguraikan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Nah, seorang ahli yang memberikan keterangannya tidak harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana sebagaimana saksi pada umumnya. Ia menyampaikan keterangan berdasarkan keahliannya yang ia miliki. Keterangan ahli dapat berupa keterangan ahli forensik, keterangan ahli visum et repertum, dan keterangan ahli dari disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan guna memperjelas perkara dalam persidangan. Kita masuk ke poin alat bukti surat petunjuk dan keterangan terdakwa.
Apa yang dimaksud dengan alat bukti surat? Alat bukti surat diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Adapun salah satu definisinya adalah surat adalah alat bukti tertulis atau segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Ini definisi dari Sudikno Mertokusumo. Ini beberapa contoh surat, misalnya berita acara pemeriksaan kepolisian, berita acara persidangan di pengadilan, berita acara penyitaan dalam penyidikan, surat perintah penangkapan, surat izin penggeledahan, surat izin penyitaan, dan sebagainya. Selain alat bukti surat, ada juga petunjuk yang diatur dalam pasal 188 ayat 1 KUHP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sumber petunjuk dapat diambil dari keterangan saksi, surat, dan keterangan dari terdakwa. Terakhir, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan dia bersalah melakukan perbuatan didakwakan kepadanya, melainkan harus tetap disertai dengan alat bukti yang lain sebagai pendukung. Sedangkan barang bukti adalah barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti baik berupa objek perbuatan, produk peristiwa pidana, digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, dan terkait dalam suatu pidana. Kita sudah sampai di kesimpulan, sahabatku semuanya. Kita lihat apa poin-poin yang penting yang perlu diingat dalam video ini. Yang pertama, terdapat perbedaan antara pembuktian dalam perkara pidana dengan pembuktian di dalam perkara perdata. Kemudian yang kedua, pembuktian ialah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara dengan tujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Dan yang ketiga, terdapat beberapa teori dalam pembuktian. Ada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, ada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, ada teori pembuktian bebas melalui jalur pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan teori pembuktian bebas melalui jalur pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Nah, inilah yang bisa kami bagikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan materi ini memberikan banyak manfaat untuk sahabat semuanya. Insya Allah kita ketemu dalam kesempatan-kesempatan yang lain untuk rangkaian mata kuliah Hukum Acara Pidana. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. See you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.